Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas mengenai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana kemarin sudah sempat kita bahas dan juga kita jelaskan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah. Beliau adalah putri yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri yang senantiasa membela, menolong dan juga menguatkan hati ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kedudukan yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin juga sempat kita jelaskan bahwa beliau termasuk perempuan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, yaitu tidak banyak dari kaum wanita yang sempurna kecuali beberapa perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya putrinya sendiri, yaitu Siti Fatimah binti Muhammad bin Abdullah. Dan juga kemarin sudah sempat kita jelaskan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ataupun istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah melahirkan anak terakhirnya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana kemarin kita jelaskan bahwa di tahun ataupun di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Hajarul Aswad di tempatnya, yang mana di waktu itu hampir terjadi fitnah yang sangat luar biasa, yang mana setiap kelompok ataupun kabilah daripada orang-orang Quraisy, mereka semua berebutan, bahkan mereka hampir perang demi mendapatkan Hajarul Aswad dan juga meletakkannya ke tempatnya. Tetapi di situ dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ide yang ketika itu diusulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun meridhoi apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah yang ketika itu hampir terjadi diredamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hukum yang ketika itu ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah peristiwa tersebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, disampaikanlah kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lahir putri beliau yang mana dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah. Dijelaskan di sini dan juga sudah sempat kita jelaskan di kesempatan kemarin bahwa beliau adalah putri yang dijuluki oleh para ulama ataupun ahli sirah dengan julukan Ummu Abiha, yaitu ibu daripada ayahnya sendiri, dikarenakan beliau adalah orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakan pula oleh putrinya,
kegembiraan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dirasakan oleh putrinya juga, dan rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dirasakan pula oleh Siti Fatimah Zahra, dan dialah orang yang senantiasa menggembirakan, orang yang senantiasa menghibur dan juga menolong Rasulullah SAW, sehingga dijuluki oleh ahli sirah bahwa Siti Fatimah Zahra adalah ummu abiha, ibu daripada ayahnya sendiri, karena kasih sayangnya, kecintaannya sama seperti seorang ibu ketika menyayangi ataupun mencintai anaknya sendiri ataupun putrinya sendiri. Dan kemarin juga sempat kita bahas beberapa peristiwa yang ketika itu Siti Fatimah Zahra adalah penolong dan juga pembela Rasulullah SAW. Di waktu Rasulullah SAW ditertawakan oleh orang-orang Quraisy, di waktu Rasulullah SAW diletakkan kotoran di kepala Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan sujud, maka yang ketika itu menolong, membantu, membersihkan kotoran-kotoran tersebut dari pundak ataupun kepala Rasulullah SAW adalah putrinya sendiri, yaitu Siti Fatimah Zahra. Maka dijelaskan di sini bahwa putri tersebut termasuk perempuan yang ketika itu berada di Syi'ab Bani Hashim, yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun ketika itu dibaikot oleh orang-orang Makkah di Syi'ab Bani Hashim. Dan yang terbaikot ketika itu selain keluarga Rasulullah SAW, putrinya pun juga ada di dalam tempat tersebut, sehingga putri tersebut benar-benar merasakan kesulitan, kesusahan yang ketika itu dirasakan ayahnya dan juga ibundanya ketika itu masih hidup. Di masa-masa itu ketika beliau berada di Syi'ab Bani Hashim, kita ketahui bahwa banyak dari keluarga Rasulullah SAW yang sakit di tempat tersebut, dan tidak banyak pula dari keluarga Rasulullah, tidak sedikit pula dari keluarga Rasulullah SAW wafat ketika dibaikot oleh orang-orang Quraisy di masa itu, yang ketika itu termasuk orang yang sakit dan akhirnya wafat di waktu tersebut adalah istri Rasulullah SAW, yang mana dirinya adalah ibunda Siti Fatimah Zahra, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Di masa itu putri yang masih kecil Siti Fatimah Zahra merasakan kesedihan, ketakutan yang sangat luar biasa di waktu ibundanya sakit di masa dibaikot oleh orang-orang Quraisy di Syi'ab Bani Hashim, dan penyakitnya pun semakin parah, sehingga dijelaskan di sini Siti Khadijah di Syi'ab Bani Hashim dan juga di tahun-tahun tersebut beliau pun wafat, sehingga Rasulullah SAW pun merasakan kesedihan yang sangat dalam dan juga sangat luar biasa. Di situ Siti Fatimah Zahra merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya, dan beliau pun juga merasakan kesedihan yang sangat luar biasa dikarenakan usianya yang masih kecil sudah ditinggal oleh ibunda yang beliau cintai, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sakitnya perpisahan dan juga besarnya musibah yang ketika itu harus dirasakan oleh Siti Fatimah Zahra yang meninggalkan, yang telah ditinggalkan oleh ibundanya sendiri, perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang senantiasa membantu, menolong dan juga menyemangati ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka di situ Siti Fatimah Zahra benar-benar mengetahui, benar-benar mengalami dan juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh ayahnya. Beliau pun juga pernah mengalami
sebagaimana dijelaskan di sini, faqad usyi'a yawmaha anna Muhammadan qad qutil wa balagha an-naba as-sayyidah Fatimah wa nisa'il mu'minina fil Madinah fahtazatil Madinah lin-naba wa asra'atil sayyidah Fatimah tanzuru madza jara wa taktashifu haqiqatal amr falamma ra'at abaha wad-dama yanzifu min wajhihi الشريف أسرعت إليه تسعفه وحاولت إيقاف الدم بيدها فلم تستطع وكان علي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dijelaskan di sini peristiwa-peristiwa yang juga dihadiri oleh Siti Fatimah Zahra di waktu peperangan Uhud, yang mana kita ketahui bahwa di situ kaum muslimin menerima musibah yang sangat luar biasa. Di awal mula mereka mengalami kemenangan, tetapi di akhir banyak sekali dari para sahabat Rasulullah SAW yang terbunuh. Dan di dalam peperangan Uhud itu sempat dikabarkan ataupun diisukan bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Di waktu itu putrinya mendapatkan kabar bahwa ayahnya terbunuh di dalam peperangan tersebut. Yang mana ketika itu Siti Fatimah Zahra hadir di dalam peperangan Uhud yang ketika itu dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Maka ketika mendengarkan kabar tersebut, Siti Fatimah Zahra berusaha mencari kepastian apakah kabar itu benar-benar terjadi atau hanya isu ataupun fitnah yang ketika itu disebarkan oleh orang-orang kufar ataupun orang-orang munafikin untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Maka yang dilihat ketika itu benar bahwa itu hanyalah isu biasa, bahwa ayah ataupun Rasulullah SAW masih hidup, hanya saja beliau berlumuran darah. Dari wajahnya kita bisa lihat di dalam peperangan Uhud tersebut, ketika itu senjata ataupun yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang namanya mighfar, sesuatu besi yang diletakkan di kepala untuk menjaga daripada pedang ketika ingin ataupun ketika menjaga pedang untuk supaya tidak bisa terkena kepala Rasulullah SAW. Tetapi mighfar tersebut melukai kepala Rasulullah SAW sehingga kepalanya pun terluka, dan diriwayatkan pula gigi Rasulullah SAW pun juga terluka. Maka di situ ketika melihat ayahnya berlumuran darah, beliau pun berusaha menghentikan darah yang ketika itu bercucuran dari wajah Rasulullah SAW, dari wajah ayahnya sendiri. Dengan kedua tangannya Siti Fatimah Zahra berusaha menghentikan darah tersebut, dan melihat suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika itu membersihkan darah daripada wajah Rasulullah SAW dengan diguyurkannya ketika itu air di wajah Rasulullah SAW. Tapi kejadian tersebut dijelaskan di sini ketika Siti Fatimah Zahra yang berusaha menghentikan darah Rasulullah SAW tetapi tidak berhasil. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mengguyurkan air ketika itu tidak berhasil untuk menghentikan darah yang ketika itu bercucuran dari wajah Rasulullah SAW. Maka di situ Siti Fatimah Zahra mengupayakan upaya yang lain supaya darah yang ketika itu bercucuran dari wajah Rasulullah SAW terhenti. Di situ Siti Fatimah Zahra mengambil sedikit daripada potongan kain ataupun di masa itu ataupun potongan hasir tikar yang ketika itu terbuat dari pelepah-pelepah ataupun tangkai-tangkai kurma. Di situ Siti Fatimah Zahra membakar daripada karpet tersebut, dan daripada abu daripada karpet tersebut diletakkan di luka Rasulullah SAW supaya ketika itu darahnya tidak bercucuran lagi. Dan di situ ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah Siti Fatimah Zahra
benar-benar membantu keluarnya ataupun tidak keluarnya darah dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilakukan itu, wajah ataupun darah yang ada di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar lagi, dan luka yang ketika itu ada di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertutup berkat apa yang ketika itu dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra di dalam membantu dan juga menolong ayahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan di sini mengenai keistimewaan dan juga kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Zahra, sebagaimana yang dikutip di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli sirah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuhibbuha wa yukrimuha wa yusirru ilaiha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mencintai Siti Fatimah Zahra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuliakan Siti Fatimah Zahra dan juga gembira ketika melihat ataupun kedatangan Siti Fatimah Zahra. Wa kanat ahabbun nasi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabuhum ila qalbihi. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum iltisaqan bih wa asra'uhum ila fahmi wa ijabati maqalibihi wa talbiyati hajatihi. Dan Siti Fatimah Zahra juga termasuk perempuan ataupun putri ataupun orang yang paling cepat memahami keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling cepat di waktu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membutuhkan sesuatu dari orang lain. Dikarenakan beliau adalah putrinya sendiri, dan putrinya lah yang mengetahui apa keinginan ayahnya ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ketika itu dibutuhkan oleh ayahnya. Diriwayatkan di sini dari Imam Tirmidzi, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Siti Fatimah Zahra pernah ditanyakan oleh orang lain, yang mana orang tersebut menanyakan kepada Siti Aisyah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Siti Aisyah menjawab, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu adalah putrinya sendiri, yaitu Siti Fatimah. Lantas orang tersebut bertanya kembali kepada Siti Aisyah, kalau dari kaum laki-laki siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Siti Aisyah mengatakan zaujuha, yaitu suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki kemuliaan dan juga memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Di masa itu beliau senantiasa memiliki ibadah, yaitu berdiri di malam hari dan juga senantiasa melakukan ibadah puasa. Diriwayatkan lagi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraidah, beliau meriwayatkan qala kana ahabbun nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa minar rijali Ali. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum wanita adalah putrinya sendiri, yaitu Siti Fatimah Zahra, sedangkan dari kaum laki-laki yaitu suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kanat radhiyallahu anha asdaqun nasi lahjah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan kana asdaqu lahjatan min Fatimah illa an yakuna alladhi waladaha. Beliau Siti Fatimah yang mana diriwayatkan oleh Siti Aisyah memiliki ucapan yang indah dan memiliki ucapan yang jujur. Siti Fatimah ataupun Siti Aisyah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat
seseorang memiliki ucapan yang jujur dan juga ucapan yang baik daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu semua didapatkan oleh Siti Aisyah dikarenakan dirinya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pujian yang ketika itu dipuji oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra, di antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Beliau meriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka min nisa'il alamin arba', Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Aisyah imra'atu Fir'aun. Bahwa cukup untuk kalian sebagai pedoman, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dari kaum wanita 4 orang. Yang mana riwayat ini hampir sama yang sebagaimana diriwayatkan kemarin. Tidak ada sempurna, tidak ada orang yang paling sempurna daripada kaum wanita kecuali 4 orang. Maka 4 orang tersebut juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yaitu Maryam binti Imran dan juga Khadijah binti Khuwailid dan juga putri Rasulullah SAW Fatimah dan istri daripada Fir'aun Aisyah imra'atu Fir'aun. 4 perempuan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW cukup untuk kalian sebagai pedoman ataupun suri tauladan untuk mengikuti diriku, yaitu 4 orang tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan juga para perawi-perawi hadis yang lainnya dari Siti Fatimah Az-Zahra dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada putrinya sendiri, yang mana cerita ini sudah sempat kita kutip juga di dalam kesempatan yang kemarin, di waktu Rasulullah SAW merahasiakan sesuatu di hadapan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Yang mana ketika Siti Fatimah Az-Zahra mendatangi ayahnya, yang mana Rasulullah SAW setiap kali didatangi oleh putrinya Fatimah, pasti Rasulullah SAW akan menyambutnya dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Beliau akan berdiri dari tempat duduknya, beliau akan menghampiri Siti Fatimah Az-Zahra dan juga mencium Siti Fatimah Az-Zahra, dan beliau akan mendudukkan Siti Fatimah Az-Zahra di samping kanan atau di samping kiri Rasulullah SAW. Maka di situ ada bisikan yang ketika itu disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dirahasiakan di hadapan istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatu nisa'il mu'minin atau sayyidatu nisa'i hadhil ummah. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak gembira ataupun tidak ridha bahwa dirimu adalah pemimpin perempuan-perempuan yang beriman ataupun pemimpin perempuan umatku? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah di waktu itu. Dan juga di riwayat yang lain masih menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Daripada yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, qal anna afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah wa Fatimah. Perempuan yang paling mulia, yang paling afdal, yang mana perempuan tersebut penghuni surga, yaitu Siti Khadijah dan juga Siti Fatimah Az-Zahra. Dijelaskan di sini, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasbiru an ru'yatiha wa la yubti'u an ziyaratiha wa la yutiqu bu'duha anhu. Di dalam sejarah bisa kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sabar jikalau tidak melihat putrinya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, yang artinya di setiap harinya pasti sering melihat Siti Fatimah Az-Zahra ataupun mendatangi Siti Fatimah Az-Zahra.
Kalau lebih dari sehari ataupun 2 hari, Rasulullah tidak sabar untuk menahan kerinduannya untuk melihat putrinya itu Siti Fatimah Zahra, dan beliau tidak bisa pisah ataupun tidak bisa jauh daripada putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Fakathiran ma kana yadhhabu ilaiha wa yajlisu 'indaha wa yutidul julusu wa kana yusyarikuha syu'uha. Yang mana seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Siti Fatimah Zahra, duduk bersama Siti Fatimah Zahra dengan duduk yang lama, yang mana seringkali menjelaskan ataupun memberikan solusi kepada putrinya di dalam perkara-perkara yang ketika itu dihadapi oleh putrinya bersama suaminya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yahmilu anha auladuha, dan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong ataupun membawa anak-anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Wa yas'aluha an maknuni sirriha wa dakhirati amriha wa amma asa an yu'limaha wa yu'dhiha. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada putrinya tersebut apa yang ada di dalam hatinya, kegaduhan ataupun keresahan ataupun kesedihan yang ketika itu dialami oleh putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbagi kasih kepada putrinya yaitu Siti Fatimah Zahra. Yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dijelaskan di sini, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Hibban dan juga Hakim daripada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Beliau meriwayatkan jitu ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usamah bin Zaid pernah mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ceritakan di sini, faqila li innahu 'inda Sayyidah Fatimah. Ketika aku menghampiri rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumahnya, melainkan beliau ada di rumah putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Fa ataituhu falamma taraktu al-baba kharaja li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutadaththirun bi 'aba'atihi wa ra'aituhu yahmilu shay'an dakhiluha bainaha wa baina sadrihi fa qultu lahu madza ya Rasulullah. فابتسم وقال هذان ابنين حسن والحسين اللهم فاحبهما واحب من يحبهما. Diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah di sini, ketika aku mengetuk pintu rumah Siti Fatimah Zahra, yang ketika itu keluar dari pintu tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan kain yang besar ataupun selimut yang besar yang menutupi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terlihat dari luar seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadanya itu ada sesuatu di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menggendong sesuatu. Maka melihat seperti itu, Sayyidina Usamah bertanya, karena ketika itu ketutupan dengan kain yang besar, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Usamah bertanya, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kain tersebut? Maka Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, hadzani ibnaya al-Hasan wal Husain, bahwa yang ada di dalam dadaku ini yang aku gendong ketika itu yang tertutup dengan kain itu adalah kedua putraku yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma fa'ahibbuhuma, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Dijelaskan di sini, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajja aw al-ghazwa la yakhruju min al-Madinah hatta yakuna akhir ahdihi biha ru'yat Sayyidah Fatimah. Setiap kali Rasulullah SAW melakukan perjalanan keluar dari kota Madinah, entah melakukan peperangan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, haji, yang pertama kali ataupun yang terakhir yang dilihat oleh Rasulullah SAW ataupun yang dijumpai oleh Rasulullah SAW sebelum keluar dari kota Madinah adalah putrinya itu Siti Fatimah Zahra. فإذا عاد من سفره بدأ بالمسجد فصلى به ركعتين ثم يأتي السيدة فاطمة بعد ذلك. Dan ketika beliau kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah,
pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mendatangi masjid Rasulullah SAW dan sholat 2 rakaat di masjid tersebut. Dan setelah itu Rasulullah SAW tidak kembali ke rumahnya, tidak menghampiri istri-istrinya, melainkan Rasulullah SAW mendatangi terlebih dahulu rumah putrinya itu Siti Fatimah Az-Zahra. Thumma ya'ti as-sayyidah Fatimah ba'da dhalik. Thumma yakhruju min 'indiha ila baiti azwajihi ummahatil mu'minin. Setelah keluar dari rumah Siti Fatimah, baru di situ Rasulullah SAW menghampiri rumah-rumah yang lain yang mana di situ ada istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Wa rubbama 'atabat 'alaihi ba'du azwajihi fi dzalika fa yaqulu laha inna Fatimah Az-Zahra ahabbu ahli baiti ilaihi. Kejadian itu pernah dikritik ataupun dikatakan oleh istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, kenapa dirimu ini ketika ingin keluar dari kota Madinah yang terakhir dijumpai oleh Rasulullah SAW adalah Siti Fatimah, dan ketika engkau kembali ke kota Madinah yang pertama kali engkau jumpai, yang pertama kali engkau datangi setelah masjid adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Bahkan ketika disampaikan itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun menjawab kepada istri-istrinya, beliau ataupun inna Fatimah Az-Zahra, sesungguhnya Fatimah Az-Zahra adalah ahabbu ahli baiti ilai, yang paling aku cintai daripada keluargaku. Dijelaskan di sini pula masih mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh putri Rasulullah SAW yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Wa min manaqibiha radhiyallahu anha anna Allah hafidha dzurriyyatan nabiyyahu fi dzurriyyatiha wa abqa aqibahu fi aqibiha fa hiya wahdaha duna banatihi wa banihi ummu sulalah at-tahirah wal 'itratul khairah min ibadillah lianna abna'an nabiy dhukur lam yakburu fama qad mata al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim wa hum jami'an atfal shighar lam yashibbu 'an at-tawqi wa lam yablughu al-hilma wa amma balatuhu alaihi salatu wassalam fa kunna arba'an Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum wa Fatimah Az-Zahra. Termasuk kemuliaan keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan keturunan Rasulullah SAW daripada keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Yang mana kita ketahui Rasulullah SAW memiliki anak perempuan 4, tapi yang mendapatkan keistimewaan tersebut sebagai dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW yaitu dititipkan kepada putrinya yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana dari putri tersebut lahirlah keturunan Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada nabinya yaitu Rasulullah SAW dan dititipkan dzurriyyahnya kepada Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana Rasulullah SAW pun juga memiliki anak-anak laki-laki, dan seharusnya dzurriyyah seseorang itu daripada anak lakinya, tapi anak laki Rasulullah SAW mereka semua tidak sampai besar, mereka semua wafat dalam keadaan masih kecil ataupun masih bayi. Sedangkan putri-putri yang lainnya ada 4, Zainab, Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, wa Fatimah, tetapi yang mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Lam yabqa min banatihi at-tahirat illa az-Zahra al-batul wa qad razzaqaha Allah bis-sibtain al-karimain al-hafizain an-nairain al-Hasan wal Husain. Sehingga daripada Siti Fatimah Az-Zahra Rasulullah SAW mendapatkan kedua cucu yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, yang mana dari kedualah terlahirlah keturunan Rasulullah SAW. Daripada keturunan Siti Fatimah Az-Zahra kana jami'u ahli al-bait asy-syurafa wal amjad al-a'izzah. Maka dari situlah keturunan Rasulullah SAW dan juga keluarga Rasulullah SAW yang mulia. Wa min manaqibiha radhiyallahu anha kathratu wurud ismiha ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukti kemuliaan keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra yang mana tadi kita sampaikan
bahwa Rasulullah SAW seringkali menghampiri Siti Fatimah Zahra. Tidak sabar kalau tidak melihat di sehariannya putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Dan setiap ingin keluar dari kota Madinah, Rasulullah SAW terakhir berjumpa dari penghuni Madinah adalah putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, yang pertama kali dijumpai ataupun didatangi oleh Rasulullah SAW setelah masjid adalah putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Adapun pula dijelaskan di sini bahwa Siti Fatimah Zahra pun juga adalah nama yang paling sering disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali dikutip di beberapa hadis yang mana Rasulullah SAW mempermisalkan sesuatu yang dimisalkan dari ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah nama putrinya. Kita bisa lihat salah satu peristiwa yang ketika itu dialami ataupun di masa Rasulullah SAW, ketika ada perempuan daripada kaum Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Yang mana perempuan tersebut ini termasuk perempuan yang memiliki kedudukan di pada keluarganya ataupun kabilahnya. Maka banyak sekali daripada orang-orang yang di sekeliling Rasulullah SAW berusaha untuk meminta keringanan daripada hukum supaya perempuan tersebut tidak dipotong tangannya. Maka di situ diutuslah Usamah bin Zaid untuk meminta keringanan daripada Rasulullah SAW supaya tangan perempuan tersebut tidak dipotong walaupun sudah melakukan pencurian. Maka di situ disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sangat marah sekali, yang mana beliau marah karena ada usaha daripada para sahabat Rasulullah SAW untuk meminta keringanan daripada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika itu yang menghampiri dan juga memberanikan diri untuk mengucapkan di hadapan Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya Usamah atashfa'u fi haddin min hududillah. Dengan ucapan marah dan juga bertanya kepada Usamah, wahai Usamah, apakah engkau ini meminta keringanan daripada ketentuan ataupun hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang artinya bahwa hukuman tersebut tidak ada negosiasi lagi. Karena apa? Karena itu adalah ketentuan dan juga hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut harus diterapkan hukum itu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan ataupun menceritakan bahwa umat-umat terdahulu itu seringkali diuji ataupun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan hal yang seperti ini. Ada ketentuan ataupun hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketentuan tersebut ataupun hukuman tersebut tidak diperlakukan untuk seluruh umatnya. Kalau yang melakukannya orang yang mulia, maka tidak dilakukan hal seperti itu, tidak dihukum seperti itu. Tetapi kalau yang melakukannya orang yang miskin, tidak memiliki kedudukan, maka baru diterapkan hukum tersebut. Maka di situ Rasulullah SAW marah dan bertanya kepada Usamah, apakah engkau ini meminta syafaat keringanan daripada hukum yang sudah dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ketika itu yang tercetus daripada lisan Rasulullah SAW, nama yang seringkali ada di lisan Rasulullah SAW adalah nama putrinya. Sehingga diibaratkan oleh Rasulullah SAW, yang kalian anggap bahwa perempuan ini mulia, yang kalian anggap bahwa perempuan ini tidak pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut, maka Rasulullah menyampaikan, andai saja putriku sendiri yaitu Fatimah binti Muhammad melakukan hal seperti itu, dan tidak mungkin Siti Fatimah melakukan hal seburuk itu, maka Rasulullah mengatakan, la qata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Di sini menjelaskan bahwa nama yang seringkali disebut, yang ada di pikiran dan juga di lisan Rasulullah SAW adalah nama putrinya itu Siti Fatimah Zahra. Bahkan dalam keadaan seperti ini Rasulullah marah pun, yang
terlontarkan daripada lisan Rasulullah SAW nama putrinya sendiri, yaitu Siti Fatimah Zahra. Yang mana di sini masih banyak sekali penjelasan-penjelasan ataupun hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Adapun pula yang mana di dalam kitab ini menjelaskan kepada kita tentang al-qudwah al-hasanah, suri tauladan yang sangat baik, yang sedikit dikutip di sini yang bisa kita ambil daripada perjalanan hidup Siti Fatimah Zahra. Dijelaskan di sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma ya'khudhuha bi adabi ahli al-bait liyaj'ala min ahli baitihi mathalan a'la fi zuhdi fi mata'il hayatid dunya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan, mencontohkan dan juga menasihatkan kepada putrinya Siti Fatimah Zahra dengan adab-adab yang sangat luhur, yang sangat mulia, supaya dari keluarganya lah yang pertama kali mencontoh dan juga meniru Rasulullah SAW. Dari keluarganya lah yang bisa mencontohkan kepada orang lain siapakah orang-orang yang pantas dicontoh ataupun diambil akhlak ataupun suri tauladannya. Di sini Rasulullah SAW seringkali menekankan kepada putrinya supaya Siti Fatimah Zahra dan juga keluarganya memiliki akhlak yang sangat luar biasa di dalam az-zuhud, yaitu tidak menghiraukan ataupun tidak memikirkan hal-hal duniawi, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW Thauban, yang mana beliau menceritakan dakhala Rasulullah SAW ala Fatimah wa ana ma'ah. Thauban ketika itu menceritakan Rasulullah SAW ketika itu mendatangi Siti Fatimah Zahra dan diriku, yaitu Thauban, ketika itu bersama Rasulullah SAW. Waqad akhadat min unuqiha silsilatan min dhahabin faqalat hadhihi ahdaha li Abu Hasan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah ayasurruki an yaqula an-nas hadhihi Fatimah binti Muhammad fi qidiha silsilatun min nar. Di dalam riwayat ini, ketika Rasulullah SAW mendatangi putrinya Siti Fatimah Zahra, didapatkan di leher Siti Fatimah ketika itu ada kalung dari emas, yang mana di situ Rasulullah SAW memegang kalung tersebut seraya bertanya kepada Siti Fatimah, kalung apa ini? Maka di situ Siti Fatimah mengatakan, hadi ahdahani Abu Hasan, bahwa kalung ini yang memberikannya kepadaku, yang menghadiahkannya kepadaku, yaitu suamiku Abu Hasan. Maka di situ Rasulullah SAW menasihatkan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah ayasurruki ayyaqula an-nas hadhihi Fatimah binti Muhammad wa fi jaybiha silsilatun min nar. Apakah engkau mau wahai Fatimah? Apakah engkau senang wahai Fatimah? Apakah engkau gembira wahai Fatimah jikalau orang-orang lain melihat dirimu dalam keadaan seperti ini dan mengatakan bahwa ini adalah putri Muhammad, putri Rasulullah SAW, sedangkan di lehernya ada kalung yang secara hakikatnya walaupun terbuat dari emas, tapi itu terbuat daripada api, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensiksa orang-orang yang seperti itu. Maka di sini Siti Fatimah Zahra ditanamkan di dalam dirinya supaya dirinya itu tidak mencintai dunia. Walaupun kalung yang ketika itu dipakai hanya dipakai di rumahnya saja, tapi tujuan Rasulullah SAW di sini supaya Siti Fatimah tidak tergiur dan juga tidak menyukai apa yang biasanya perempuan suka. Perempuan biasanya suka kalau kita kasih emas ataupun perhiasan yang lainnya, tapi di sini Rasulullah SAW ingin menanamkan di dalam
diri Siti Fatimah Zahra tidak perlu putri Rasulullah SAW melakukan apa yang dilakukan perempuan-perempuan yang lain. Dan di sini pula dijelaskan, "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtarat bil silsilati ulaman fa'ataqathu." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kalung yang ketika itu ada di leher Siti Fatimah Zahra. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, dan dengan kalung tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli budak. Dan dimerdekakanlah budak tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seraya mengatakan Alhamdulillah, yang mana dengan pembebasan budak tersebut dari kalung Siti Fatimah Zahra, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan putriku daripada siksaan api neraka. Tujuan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ingin menjelaskan kepada kita bahwa Siti Fatimah Zahra akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Rasulullah SAW di sini hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hal-hal duniawi yang kalau kita pakai ataupun kita miliki yang tidak memiliki tujuan yang baik bisa mencelakakan diri kita, walaupun hal itu adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW di rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Dan masih banyak sekali di sini bagaimana Rasulullah SAW menanamkan, mengajarkan kepada putrinya akhlak-akhlak yang sangat luar biasa, yang mana dari akhlak tersebut pantas dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, supaya mereka mencontoh putri Rasulullah SAW, yang mana yang ditunjukkan oleh Siti Fatimah Zahra tidak lain dan juga tidak bukan beliau dapatkan dari ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Insyaallah kelanjutan daripada keistimewaan ataupun akhlak-akhlak yang sedikit dikutip di sini daripada akhlak Siti Fatimah Zahra kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Dan juga dijelaskan pula di sini terakhir tentang wafatnya Siti Fatimah Zahra, apa yang terjadi di dalam wafat tersebut, dan wasiat yang sangat luar biasa yang ketika itu diwasiatkan oleh Siti Fatimah Zahra kepada perempuan-perempuan yang lain yang ketika itu ada di zaman tersebut, yang mana menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah putri Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, yang memiliki rasa kemaluan yang sangat luar biasa kepada orang lain. Insyaallah ceritanya kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Allah.